Pak Ya, Adi, baru saja saya sampaikan Pak, dari sisi nilai ekspor memang kalau kita lihat tadi menjadi salah benar. satu penopang juga ya Pak, Ya, kinerja benar. industri Mamin begitu. Ya, Ada kenaikan dari nilai ekspornya begitu. ya. Bagaimana? Sementara kok volume ekspornya Volumenya agak disampaikan turun ya. iya, ini bagaimana Pak? Ya, saya bisa jelaskan gini. Kategori industri makanan minuman itu di BPS itu termasuk sawit dan turunannya. Oke. Dan komoditi sawit dan turunan ini memang harganya luar biasa naiknya, tinggi. Di samping itu beberapa komoditi juga naiknya cukup tinggi harganya. Baik. Tapi memang ekspor ke beberapa negara terjadi sedikit penurunan volume. Sehingga kalau kita lihat dari volume turun kecil, tapi dari sisi nilai itu naiknya luar biasa. Yang tadi saya katakan itu bahkan kalau kita lihat sampai Q2 atau semester 1 2021, pertumbuhan dari sisi value itu naiknya 42%. Oke. Naiknya 42% dari 13,7 miliar menjadi 19,6 miliar US dollar. Jadi karena itu masalahnya Mas Pras. Baik, menjadi salah satu juga itu yang kalau kita lihat kan tadi ada beberapa permasalahan yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya begitu, kesehatan, ekonomi dan logistik. Apakah Logistik ini kaitannya juga dengan logistik kalau kita bicara mengenai salah kegiatan satunya. eksportasinya? Nah ini mungkin Ya, seperti apa sih bottleneck dari logistik sendiri? Apakah memang karena sektor logistiknya juga yang terdampak pandemi atau ada hal lain ini, Pak Adi? ya, salah satunya itu. Sebelum masuk ke logistik, saya sedikit menjelaskan juga. Kalau saya keluarkan nilai ekspor dan volume ekspor dari di luar sawit, itu masih tetap positif sebenarnya. Oke. Di luar sawit untuk semi proses dan proses food ya. Jadi luar sawit itu masih tetap positif. Dan bahkan pertumbuhannya memang sekitar 17% kalau Januari Juni 2021. Nah, meskipun kita naik ya, sebenarnya potensi ekspor kita masih cukup besar. Tapi kita terkendala logistik itu, Mas Pras. Dan salah satu kendala logistik yang sangat berat itu adalah kekurangan kontainer dan mother vessel. Ini yang menjadi berat karena ketidakseimbangan di dunia ini antara satu negara dengan negara lain akibat lockdown tahun lalu, kemudian berkurangnya volume ke negara-negara tertentu, baik ekspor maupun impor. Jadi sekarang ini kita di dunia ini sudah saling ketergantungan dan bahkan begitu ada salah satu negara yang volume impornya turun, otomatis ini akan mengganggu logistik. Salah satu contoh misalnya saya kasih info ke biaya ekspor ke kontainer ke Amerika Utara itu naiknya luar biasa sampai 26 ribu US dollar yang tadinya 10.000 misalnya itu ke Kanada, Toronto dan lain sebagainya. Ke Amerika, New York dari 7.000 menjadi 22.000. Meskipun naik pun belum tentu kita dapat kontainer. Kita kalau mau ekspor ini sekarang 1-2 bulan sebelumnya harus booking dulu space-nya dan lain sebagainya. Ini yang menjadi kendala di ekspor maupun impor. Nah sehingga komoditi-komoditi di banyak negara ini di dunia ini naik luar biasa baik komoditi maupun harga produk itu sendiri gitu. Ini yang menjadi tantangan kita. Baik, dari sisi kontainer kurang begitu, ini antisipasi dari teman-teman GAPMI sendiri bagaimana? Apakah memang kita benar-benar ketergantungan dari pihak asing mungkin dalam artian untuk penyediaan layanan logistik dalam bentuk kontainernya atau sebenarnya kondisi logistik di domestik sendiri yang masih belum mencukupi? Jadi mungkin dari sisi jumlah kontainernya kah atau dari hal lain ini Pak? Oke, baik. Ini memang kita sudah bahas juga dengan pemerintah dan berkali-kali kita bahas dan terakhir ada perkembangan positif bahwa Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi untuk ketersediaan 25.000 kontainer per bulan. Dan ini sedang dalam pembahasan dengan shipping line dan juga kontainer providernya. Kita sedang bahas ini ya. Dari 25.000 itu perkiraan saya untuk makanan minuman aja butuh sekitar 8 sampai 10.000 kontainer per bulan. Nah ini di samping itu ada mebel, ada tekstil dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada solusi yang tepat dan baik. Ini sedang dalam pembahasan Mas Pras dengan difasilitasi Kementerian Perdagangan baru minggu lalu ya. Minggu lalu Menteri Perdagangan menyatakan ada komitmen 25.000 dari shipping line dan provider kontainer. Baik, tapi kalau